Rumah Gadang Maharam dikenal dengan bangunan luas dan mewah juga tahan gempa. Pembangunan Rumah Gadang Gajah Maharam tidak bisa dilakukan sembarangan. Bangunan ini memiliki syarat tertentu, yaitu harus menghadap utara, dinding sisi barat, timur, dan selatan harus ditutupi sasak, mempunyai 30 tiang penopang, memiliki atap dari seng dan bangunan dari kayu berkualitas seperti kayu surian, ruyung, dan juar. Rumah adat ini terdiri dari 4 kamar yang dihiasi ukiran khas Minangkabau di bagian pintu-pintu kamar. Alasan kami memilih budaya tersebut karena kami tertarik dengan budaya Sumatera Barat yang memiliki kekhasan tersendiri dengan detail-detail yang menarik. Contohnya, Rumah Gadang memiliki keunikan atap seperti tanduk kerbau. Atap ini disebut sebagai gonjong, yang akan semakin lancip pada bagian ujung. Budaya Sumatera Barat juga masih kental dengan kearifan lokalnya, yaitu Rumah Gadang adalah simbol kemenangan warga Minangkabau yang sukses memenangkan kompetisi adu kerbau dengan seorang raja di Jawa. Kemenangan tersebut sangatlah berarti untuk mereka. Strike atau kekuatan. Yang pertama, mudah dibawa kemana saja. Yang kedua, mengurangi penggunaan kantong plastik atau kresek. Yang ketiga, ringan namun kuat. Yang keempat, membuat penampilan menjadi stylish. Yang kelima, dapat memuat banyak barang. Yang keenam, penjualan akan fleksibel karena dapat dijual secara offline maupun online. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, mudah kotor karena tote bag tersebut berwarna putih. Yang kedua, biaya sedikit lebih mahal karena menggunakan teknik sablon. Yang ketiga, membutuhkan teknik pengaplikasian pewarna khusus yang terdapat pada teknik sablon, yaitu dengan cara menggunakan alat sablon untuk mencetaknya pada tote bag. Yang keempat, banyaknya tinta sablon tiruan. Banyaknya variasi tersebut membuat banyak oknum tidak bertanggung jawab menjual tinta sablon yang berkualitas rendah seharga dengan tinta sablon berkualitas tinggi. Yang kelima, kemungkinan terjadinya pengulangan pencetakan karena adanya kesalahan peletakan sablon pada tote bag. Yang keenam, produksi barang hanya dilakukan sekali karena kami tidak memproduksi banyak untuk seterusnya atau untuk dijual di berbagai tempat. Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, populer di kalangan anak muda karena mengikuti tren yang berkembang tentu saja akan membuat penjualan tote bag terjamin. Yang kedua, meningkatnya minat masyarakat dalam penggunaan tote bag sehari-hari karena sifat ergonomis dan sederhananya. Yang ketiga, meningkatnya kebiasaan belanja melalui online shop yang dapat menjadi sasaran utama penjualan tote bag. Yang keempat, tren penggunaan tas belanja berupa tote bag yang semakin berkembang untuk meminimalisir penggunaan plastik sehingga penjualan tote bag meningkat. Yang kelima, meningkatnya perhatian dan pengaplikasian gerakan zero waste atau bebas limbah seperti plastik di masyarakat. Yang keenam, dapat dilipat ketika sedang tidak digunakan. Hanya perlu menyimpannya dalam sebuah tas kecil, terlebih material yang digunakan menjadikan tas ini tidak mudah kusut. Threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan usaha antar toko satu dengan lainnya yang menjual produk sama dengan kemungkinan harga yang berbeda atau lebih murah serta desain yang lebih menarik. Yang kedua, ancaman keberadaan tote bag yang jarang disadari oleh masyarakat. Ini karena tote bag terbuat dari beragam material yang juga membutuhkan durasi yang lama untuk didaur ulang. Di samping itu, proses pembuatan bahan baku tote bag juga membutuhkan energi yang besar. Contohnya, tote bag yang berbahan dasar kain katun terbuat dari serat kapas. Proses pemerolehan serat kapas untuk dijadikan sebagai bahan baku kain katun memerlukan pasokan air dalam jumlah besar. Proses pertanian tanaman kapas juga mengaplikasikan pestisida atau bahan kimia lainnya yang dapat meresap ke bumi dan menimbulkan kerusakan kualitas air di bumi. Yang ketiga, bahaya tote bag yang terbuat dari polyester bagi lingkungan. Kain tersebut terbuat dari serat sintetis plastik yang juga sukar untuk terurai. Yang keempat, pemahaman masyarakat yang salah tentang tote bag. Masyarakat sekarang lebih sering menggunakan tote bag hanya untuk tren fashion saja. Padahal, tote bag muncul sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kelima, banyak pengusaha atau usaha yang berlomba-lomba membuat tote bag yang kekinian hanya untuk peruntungan, bukan tentang bagaimana mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang keenam, ada pula masyarakat yang membeli tote bag berkali-kali hanya untuk mengikuti tren.
Selain menimbulkan adanya pencemaran air akibat limbah kimia, pada proses produksi bahan baku hingga produksi tote bag, terjadi suatu fenomena menimbulkan sampah tote bag yang dapat menyebabkan dampak serius terhadap keseimbangan lingkungan. Apabila kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan tote bag belum optimal, terlebih lagi bahan baku tote bag cenderung sukar untuk diurai dan memerlukan biaya yang besar untuk proses pendaur ulangannya.